Hai, selamat datang di channel I Know. Channel ini berisi playlist audiobook terbaru dari buku-buku bestseller bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas buku Kamu Tak Harus Sempurna oleh Anastasia Satrio. 1. Self-care emosi kita. Jika sedang merasa sedih, artinya kita perlu memeluk serta memberi ruang dan waktu ke diri sendiri untuk merasakan sedih. Jika sedang merasa kesepian atau sendiri, artinya kita butuh merasa terkoneksi dengan orang lain yang terasa aman dan hangat di hati. Jika sedang merasa malu atau dipermalukan, artinya kita perlu memberikan rasa welas asih atau cinta kasih atau self-compassion ke diri sendiri. Jika sedang merasa kesal sampai dendam, artinya kita perlu belajar memaafkan. Bahkan mulai dari memaafkan diri sendiri kalau saat ini belum bisa memaafkan. Tidak apa-apa, memaafkan yang sehat tidak bisa dipaksakan dan butuh proses. Jika sedang merasa kosong dan hampa, artinya kita sedang butuh melakukan sesuatu yang kreatif. Jika muncul rasa marah, selain menyadari dari skala 1 sampai 10 seberapa intens rasa marah yang sedang dirasakan, artinya ada boundaries yang sedang terganggu atau ada rasa ketidakadilan terhadap suatu hal yang sedang muncul. Jika sedang merasa stres dan overwhelmed, artinya kita butuh melakukan satu langkah demi satu langkah, tidak terburu-buru. One step at a time, and one step first is already enough. Jika muncul rasa kecemasan, artinya kita sedang butuh merasa aman secara emosi. Self-care emosi kita adalah tentang menyadari, menerima, dan memberi ruang untuk diri kita merasakan emosi. Sit with your emotion, karena kalau langsung escape atau diabaikan, dia akan menghantuimu. Tapi, kalau diberikan waktu sejenak dan disadari, ia perlahan menghilang. Self-care emosi kita adalah salah satu cara reparenting diri kita sendiri. Menjadi orang tua untuk diri kita sendiri. Menjadi orang tua yang memahami kebutuhan emosi kita. Pada saat kita kecil dulu, orang tua kita belum atau tidak tahu bagaimana caranya menyikapi emosi seorang anak sehingga kita merasakan efeknya sampai usia dewasa. Self-care emosi adalah bagian dari berdamai dan inner child kita, one step at a time. 2. Depresi. Depresi dan rasa lelah fisik mental yang terus-menerus. 90% orang dengan kondisi depresi merasakan kelelahan fisik mental. Sebaliknya, orang yang mengalami kelelahan yang terlalu intens bisa mengalami depresi sehingga sulit melakukan kreativitas sederhana sehari-hari seperti mandi dan bangkit dari tempat tidur. Depresi mengganggu kemampuan untuk merespon cerita yang menyenangkan dari orang terdekat. Pada otak ibu yang mengalami depresi, tidak bisa merespon terhadap pengalaman dan ekspresi menyenangkan dari anak. Tapi juga tidak bisa merespon terhadap kesedihan anak. Entah kenapa setiap bangun pagi rasanya berat sekali. Berat untuk membuka mata, berat untuk beraktivitas, dada terasa bolong seperti diinjak sepatu large panjang. Lalu membayangkan harus mengerjakan aktivitas hari ini terasa berat sekali. Bahkan untuk sekadar melangkah beberapa meter keluar dari kasur. 3. Depresi pada usia remaja. 2 minggu berturut-turut mengalami 1. Kesedihan yang intens dan bisa menangis tanpa alasan yang jelas. 2. Rasa frustrasi dan rasa marah yang berlebihan atau tidak proporsional untuk hal sepele. 3. Merasa hidup tidak ada harapan atau hopeless dan kosong yang intens. 4. Kehilangan minat dan rasa senang melakukan hal yang biasanya menyenangkan untuk diri sendiri. 5. Merasa bersalah atau guilty feeling yang intens dan terus-menerus, serta merasa tidak berharga yang intens dan terus-menerus atau worthlessness. 6.
Pikiran yang selalu mengulang-ulang dan tidak bisa dikontrol mengenai kesalahan dan kegagalan di masa lalu. Stuck di pemikiran ini dan tidak bisa atau tidak tahu cara keluar dari mekanisme pikiran seperti ini. 7. Menyalahkan dan mengkritik diri dan intens dan terus-menerus tidak bisa dikontrol oleh diri sendiri. Intensitas skala 9 dari 10. 8. Sulit untuk konsentrasi, mengingat, dan membuat keputusan dibanding orang seusianya. 9. Sangat sensitif terhadap penolakan dan kritik. Namun di saat yang sama sangat butuh diyakinkan terus-menerus. Dan 10. Sering berpikir dan tidak bisa dikontrol pemikiran. Enak ya kayaknya kalau meninggal. Kayaknya mendingan aku menghilang atau nggak ada dari dunia ini. 4. Gratitude. Melatih dan membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih ke diri sendiri dan merasa bersyukur untuk diri sendiri. Katakan atau tulis yuk untuk diri sendiri. 1. Terima kasih ya, sebut nama kamu. Hari ini sudah berusaha untuk bertahan. 2. Terima kasih ya, hari ini sudah mau mengerjakan hal yang perlu dikerjakan. 3. Terima kasih ya, hari ini sudah memberikan hal baik ke tubuh dengan minum air putih, berjemur, dan makan sayur. 4. Terima kasih ya, hari ini sudah mau belajar lagi lewat membaca artikel, ikut webinar, atau live Instagram. 5. Terima kasih sudah mencari pertolongan ke profesional bidang kesehatan mental ketika kamu merasa tidak seperti kamu yang biasanya. 6. Terima kasih ya, hari ini sudah menganggap pikiran, ide, dan atau perasaan kamu penting. 7. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang empati untuk diri kamu sendiri. 8. Terima kasih ya, hari ini sudah mau belajar menerima diri kamu yang hari ini. 9. Terima kasih ya, hari ini sudah mau belajar untuk berdamai dengan sisi-sisi diri yang gelap dan tidak selalu nyaman. Dan 10. Ucapkan terima kasih untuk diri kamu sendiri dengan cara yang paling cocok, nyaman, dan damai. Rasakan, ingat, resapi, dan sadari kalau kamu berharga. Wajar jika di masa remaja sampai dewasa muda atau emerging adulthood, kamu memfokuskan hidup hanya untuk diri kamu sendiri. Wajar jika di masa remaja sampai dewasa muda, kamu membuat cita-cita dan tujuan hidup pribadi seperti sekolah, karir, dan pengembangan identitas diri. Tahu tidak, kalau kamu sudah lebih kenal dengan diri sendiri, kamu sudah punya kesempatan untuk mengembangkan diri, cita-cita, pendidikan, dan karir kamu. Masa mengenal diri di masa remaja sampai dewasa muda, sekitar 24 tahun, tidak akan terulang lagi seumur hidup. Tahu tidak, kalau kamu belum puas mengenal dan memaksimalkan diri sendiri, belum tahu caranya mengenal dan mengelola emosi sendiri, belum tahu bagaimana merasa bahagia dan cukup hanya dengan diri sendiri, gunakan kesempatan mengenal diri sendiri sebaik mungkin. Waktu gak bisa diulang. 5. Emosi kita. Sebagai manusia, ternyata penting untuk 1. Mampu mengenal dan menamai emosi diri sendiri. 2. Mengenali intensitas emosi dari skala 1 sampai 10, seberapa intens emosi yang sedang dirasakan. Tahu cara memproses dan menyalurkan emosi secara sehat lewat teknik bernapas, bergerak dengan kesadaran, menulis emosi dengan kesadaran dan teknik tertentu untuk mendapatkan pengalaman therapeutic relationship untuk memproses emosi yang stuck di tubuh kita. Your emotions are crucial to your ability to adapt to the challenges of your daily life. Kemampuan mengenali emosi itu krusial untuk mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan kehidupan. Susan Whitburn, PhD. Apa hal menyenangkan dan bikin rileks yang sudah kamu lakukan untuk diri kamu sendiri selama 5-10 menit hari ini? 6.
Sexism. Bantuan diutamakan untuk orang-orang yang memang membutuhkan, misalnya janda tua di atas usia 65 tahun, sedangkan janda usia 20-30 tahun dicarikan suami saja. Diucapkan oleh seorang pejabat saat rapat dengan jabatan penting di negara ini, lalu seisi ruangan yang berisi laki-laki tertawa semua. #janda bukan bercandaan, #janda juga manusia, #Indonesia darurat kesadaran gender. Definisi seksisme yaitu semua tindakan, bahasa tubuh, representasi visual yang diucapkan maupun yang dituliskan, dan perilaku yang didasarkan pada ide atau pemikiran bahwa seseorang atau sekelompok orang itu lebih inferior hanya karena jenis kelamin dan statusnya yang dilakukan di ruang publik maupun privat, offline, atau online. Calderwood dan Sanchez di globalcitizen.com. 7. Good vibes. Salah satu #transgenerational issue yang sudah saya sadari ada di dalam diri saya dan keluarga saya adalah mindset perasaan merasa hidup dalam berkekurangan. Selain itu, ada kecemasan dan ketakutan yang intens akan kekurangan. 8. Scarcity mindset. Scarcity mindset adalah keyakinan atau belief bahwa saya dan keluarga saya tidak akan pernah merasa cukup. Baik dalam hal makanan, uang, emosi, dan apapun juga yang membuat kita melakukan sesuatu dari core belief atau core motive merasa kurang. Karena sulit merasa cukup dari dalam diri, kita jadi terbiasa bergantung secara berlebihan atau klingi sama hal-hal di luar diri kita, yang kita pikir bisa membuat kita merasa cukup. Baik yang kelihatan seperti benda, makanan, gaya hidup, maupun ideologi atau paham tertentu tentang hidup yang kita maknai secara kaku dan keras. 9. Abundance mindset. Salah satu cara berpikir yang membantu kita bisa keluar dari scarcity mindset atau pola pikir hidup dalam kekurangan secara perlahan adalah abundant mindset, yaitu pola pikir hidup dalam kecukupan dan kelimpahan. Scarcity mindset meyakini bahwa kita tidak punya pilihan, kita adalah korban, terbiasa menggunakan cara berpikir victimized mindset. Sedangkan abundance mindset membantu kita melihat hidup dari perspektif yang lebih luas, bahwa semesta atau Tuhan, atau kekuatan, atau keberadaan yang lebih besar dari kita adalah sumber dari segalanya. Cara berpikir ini membantu kita yakin bahwa 1. Yang kita butuhkan dan perlukan pasti disediakan. 2. Kalau kita tidak tahu dan butuh tahu, pasti dibantu disediakan jawaban atau orang yang bisa bantu kita. 3. Bahwa kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membantu kita menjadi lebih baik dan resourceful. Abundant mindsets ternyata membuat perubahan sampai ke level sel dan DNA. Jadi, akan membantu kesehatan fisik dan kesehatan mental, emosi, psikologis kita, bahkan investasi terbaik yang bisa kita turunkan ke gen dan DNA anak cucu kita. Ditulis oleh Bruce Lipton, The Biology of Belief tahun 2017. Abundance mindset membantu kita memiliki rasa senang dan syukur dari dalam diri terhadap keberhasilan orang lain. Sementara itu, scarcity mindset membuat kita merasa takut, minder, dan inginnya selalu kompetitif dengan orang lain. Padahal, manusia diciptakan untuk saling berkolaborasi. Abundance mindset membantu kita semakin memiliki kekuatan dari dalam diri untuk menghadapi perubahan. Sementara itu, scarcity mindset membuat rasa takut yang intens ketika menghadapi perubahan karena merasa tidak aman secara emosi dan merasa terancam. Selain itu, abundance mindset membantu kita semakin terbuka untuk terus belajar perspektif dan hal baru, pemikiran baru, maupun meningkatkan life skills lainnya. Tidak kaku dan tertutup pada kemungkinan hal baru. Stephen Covey mengatakan, an abundance mentality springs from internal security, not from external rankings, comparisons, opinions, possessions, or associations. Ternyata,
mampu memiliki cara berpikir dan merasakan hidup yang berkelimpahan atau abundant mindset dimulai dari rasa aman secara emosi di dalam diri yang sangat bisa dilatih step by step. 10. Love Series. Susah move on. Kenapa susah buat move on? Kenapa kita suka mencintai orang yang tidak mungkin atau sulit kita miliki? Kenapa masih balik lagi sama orang yang udah tahu toksik? Helen Fisher, tahun 2020, seorang neurolog dan antropolog yang melakukan penelitian selama 30 tahun tentang gender dan evolusi emosi manusia, menemukan otak manusia yang sedang jatuh cinta sama dengan mengalami adiksi. Helen Fisher mengatakan, after rejection, you don't stop loving that person. In fact, you can love that person even more. Setelah mengalami penolakan atau diputusin, kita nggak berhenti mencintai orang tersebut. Malahan, kita semakin mencintai dan ingin mendapatkan lagi orang itu. Area di otak bernama nucleus accumbens yang terasosiasi dengan adiksi menjadi aktif. Selain itu, area otak yang memproses menang kalah, rasa lapar, dan pengelolaan emosi atau emotional regulation ikut aktif dari hasil MRI. Makin ditolak atau diputusin secara tidak baik-baik, makin craving pengen balikan lagi walaupun toksik. Karena ada chemical di otak yang merasa, ini masih ada isu yang belum diselesaikan nih, atau unresolved issue. Maka dari itu, seperti menangani adiksi, untuk mengelola kesehatan emosi dan kesehatan mental sehabis perpisahan, penting diperlakukan no contact rule, yaitu 60-90 hari tanpa kontak dengan mantan, sampai efek sakau menghilang. Fisher mengatakan, the way to accelerate mending a broken heart is similar to treating addiction. You put away their things, stop looking at their social media, and have no contact with them. Memahami bagaimana otak bekerja ternyata membantu kita memiliki strategi dan kekuatan mengatasi patah hati. Knowledge is power. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang karena kita bukan selai Nutella. 11. You are enough. Tanggung jawab terbesar kamu adalah belajar menerima dan mencintai diri kamu sendiri. Kemudian, belajar merasa cukup dengan diri sendiri. 12. Bergerak. Harvard Health Publishing tahun 2016 mengatakan, bergerak dengan tepat ternyata membantu meningkatkan mood dan kesehatan mental kita. Perasaan mempengaruhi cara kita bergerak. Misalnya, kalau sedang merasa lelah dan sedih, kita akan bergerak lebih lambat. Perasaan mempengaruhi cara kita bergerak. Misalnya, kalau sedang merasa cemas, kita jadi melakukan segala sesuatu terburu-buru atau jadi paralyzed. Gerakan tubuh yang melatih koordinasi, keseimbangan, dan fleksibilitas dapat mengurangi gejala depresi yang dirasakan. Pillay, 2016. Orang yang bergerak atau berolahraga dengan level sedang atau moderate dapat membantu meningkatkan energi dan mengurangi gejala kelelahan, kebingungan, dan depresi. 13. Breathe. Hanya dengan mengubah postur tubuh, melatih napas dan ritme bernapas, terjadi perubahan di gelombang otak yang mampu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. C.S. Lewis mengatakan, we are what we believe we are. 14. Mengenal sensibilitas. Seperti tubuh yang memiliki organ-organ, tangan, kaki, jantung, perut, dan lain-lain, kepribadian kita juga memiliki organ yang disebut dengan sumbu pusat pribadi atau pivotal center. Sensibilitas adalah salah satu sumbu pusat pribadi manusia yang tugasnya merasakan perasaan dan emosi, menerima pesan, dan memancarkan pesan. Sensibilitas memiliki kebutuhan, yaitu untuk merasa damai, untuk dicintai, untuk memproses perasaan, dan lain-lain. Kebutuhan sensibilitas setiap orang berbeda-beda dan perlu dipenuhi dengan cara yang unik sesuai karakternya.
Sensibilitas perlu dirawat dengan cara 1. Didengarkan, diekspresikan lewat kata-kata, dan 3. Diterima. Sensibilitas normal jika ia bereaksi sesuai dengan situasinya, sesuai jenisnya, dan intensitasnya. Sensibilitas merupakan bagian yang penting dari diri kita. Sensibilitas dapat membantu kita untuk semakin mengenali diri kita dan bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Kalau saya sedang merasa overwhelmed, terlalu banyak yang sedang saya perlu atau harus kerjakan, saya perlu rileks dan berhenti sejenak. Kalau saya sedang merasa stres, saya perlu fokus untuk berlatih rileks. Kalau saya sedang merasa cemas, saya perlu berlatih cara mengelola kecemasan. Kalau saya sedang merasa marah, saya perlu mencari outlet yang positif untuk menyalurkan marah secara sehat. Kalau saya sedang merasa sedih, saya perlu melakukan inner talk dan hal-hal yang membuat diri saya merasa disayang. Kalau saya sedang merasa kelelahan, saya perlu beristirahat dan melakukan hal-hal yang membuat energi saya kembali lagi atau recharge. Kalau saya sedang merasa kecewa, saya perlu mengambil waktu sejenak untuk diri saya sendiri. Kalau saya sedang merasa sendirian, saya perlu mencari orang yang dapat membuat saya merasa didukung. 15. Feel. Emosi adalah energy in motion. Energi yang bergerak seperti angin yang hanya perlu disadari, dikenali, dan diberikan waktu dan ruang untuk dirasa. Beri waktu untuk dirimu merasa, lalu bernapas lambat dan dalam. Setelah itu, perlahan emosi kita akan berkurang intensitasnya. Menjadi lebih tenang, atau berganti dengan emosi lain. Selamat menjadi manusia. Untuk kamu yang memiliki keberanian untuk bertumbuh dan menyembuhkan diri dari pengalaman relasi yang menyakitkan dan toksik. Untuk kamu yang mulai punya niat dan keinginan untuk tidak mengulang pola relasi dari orang tua dan pengalaman masa lalu yang tidak sehat. Untuk kamu yang mulai ingin tahu bagaimana cara connect dengan diri secara mendalam, bagaimana cara mengenali, menerima, dan menyadari emosi yang sedang dirasakan. Untuk kamu yang mulai ingin tahu bagaimana cara ngobrol dan melakukan inner talk dengan inner child dalam diri untuk memenuhi kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi di masa kecil. Untuk kamu yang menyadari dan mengambil peran untuk memutus rantai trauma dan pengalaman emosi yang tidak sehat di keluarga, sehingga diri kamu dan anak cucu kamu boleh merasakan kesehatan mental yang lebih baik. Untuk semua orang yang memproses dan mengubah pengalaman pengkhianatan, kebencian, pengalaman disakiti, diabaikan, dan dibiarkan menjadi energi di dalam diri yang penuh welas asih, penuh cinta, dan penuh daya. Ketika di masa kecil, orang yang paling penting, paling berharga, dan paling kita sayang sering mengancam akan meninggalkan kita. Di masa dewasa, kita yang mengobrol dengan diri kita yang di dalam, bahwa apapun yang terjadi, aku akan bersama-sama kamu terus, aku tak akan kemana-mana. Ketika di masa kecil, kita sering merasa sendirian, bukan hanya sendirian secara fisik, ketika orang dewasa sedang sibuk dengan dunia mereka, tapi juga merasa sendirian karena jarang bisa connect, mengerti, dan memahami emosi anak-anak. Di masa dewasa, kita yang belajar kenal sama diri yang di dalam. Belajar mengamati dan mengenali dari saat ke saat. Itulah mengapa latihan mengamati pikiran dan perasaan dengan meditasi akan membantu proses pengenalan diri. Ketika di masa kecil, kita sering berusaha bahkan dengan sangat keras untuk dianggap penting, untuk dilihat atau being seen dan dianggap berharga atau worth and matter oleh orang yang mengurus dan kita sayang. Dan untuk setiap usaha yang dilakukan oleh otak anak-anak yang masih berkembang dan sederhana dianggap bikin ulah, nakal, bikin repot, apalagi dibilang gak tahu diri atau dibilang mama nyesel lahirin kamu. Di usia dewasa, kita sadar dan tahu bahwa tidak ada anak yang nakal. Tidak ada anak yang cari perhatian. We are always seeking for connection. Ketika di masa kecil, kita sering disuruh memilih. Menjadi diri kita versi yang disukai oleh ayah atau menjadi diri versi yang disukai oleh ibu.
atau menjadi diri yang disukai om tante atau kakek-kakek. Perlahan, kita melupakan bagaimana rasanya jadi diri sendiri. Karena kalau bisa menjadi diri yang diinginkan lingkungan, kita dapat pujian, barang, kehangatan, dan cinta. Atau sekadar dikasih makan karena orang tua yang gak paham, suka mikir kalau punya anak sama dengan membesarkan ayam. Yang penting dikasih makan, gak perlu diajak ngobrol dan didengarkan. Di usia dewasa, kita menemui, kenali kembali, seperti apa sih diri sejati kita yang di dalam diri. Di usia dewasa, kita berterima kasih atas semua pengalaman hidup yang membawa dan membentuk kita hingga hari ini. Kita menyadari dan menerima sebagai realitas hidup dan realitas diri apapun yang kita alami di masa kecil. Diterima perlahan, sedikit demi sedikit, supaya makin menjadi manusia yang terintegrasi dari dalam. Di usia dewasa, kita menyadari betapa kita berdaya, kita punya pilihan, dan kita punya sumber daya, bukan hanya ekonomi, tapi sumber daya akses informasi dan bantuan profesional di bidang kesehatan mental. Kita mampu berlatih cara-cara self-care diri setiap hari sebagai bentuk menyayangi diri saat ini dan seterusnya. 16. Reparenting. The act of giving ourselves what we didn't receive as a child emotionally. Pengalaman ditenangkan ketika sedang mengalami emosi yang tidak enak. Pengalaman dipahami ketika punya pemikiran dan perasaan tertentu. Pengalaman didengarkan. Pengalaman dilindungi dan merasa aman secara emosi. Pengalaman dilihat dan diterima dari kedalaman diri, bukan dari status, pencapaian, dan hal-hal eksternal. Kok kayaknya hidupku banyak isu psikologis yang belum selesai ya? Kayaknya banyak banget keterlukaan emosi psikologis, bahkan mungkin trauma yang aku alami dari kecil sampai remaja. Kesadaran dan pengetahuan tentang kebutuhan emosi di masa kecil yang tidak terpenuhi memang penting. Tapi di masa sekarang, lebih penting dulu belajar dan berlatih self-care untuk diri sendiri setiap hari. Terima kasih sudah bisa melewati bulan ini. You are amazing. Peluk erat diri sendiri, kamu hebat, kamu kuat, kamu berharap, kamu layak dicintai. 16. Rasa bersalah. Rasa bersalah muncul apabila 1. Aku melanggar hukum, prinsip, idealisme yang ada di pikiranku. 2. Aku tidak memenuhi kebutuhan emosionalku yang berlebihan untuk diterima, diakui, dianggap penting, atau dihargai. Perbedaan rasa bersalah dengan menyesal. Rasa bersalah menghantui, membuat terpuruk, membuat berhenti, dan tidak dapat berpikir jernih. Rasa menyesal berisi tanggung jawab yang wajar, memampukan untuk meminta maaf, memperbaiki kesalahan, dan berusaha untuk lebih baik lagi. Cara terbebas dari rasa bersalah. 1. Kenali sumbernya. Adakah prinsip-prinsip yang kulanggar? Atau adakah kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi? 2. Belajar bertindak dari hati nurani terdalam, mengambil keputusan bukan karena apa kata orang, ataupun harusnya seperti apa, tapi berdasarkan apa yang paling menggambarkan diriku, apa yang realistis, apa yang resikonya dapat kutanggung, termasuk respon orang lain terhadap keputusanku, dan apa yang tubuhku sanggup lakukan. 18. ADHD atau GPPH. ADHD merupakan gangguan neurologis pada otak yang bersifat genetik dan menetap. Terjadi lebih sering dan lebih parah dari orang lain yang seusia. 3 tipe ADD atau ADHD atau Attention Deficit Disorder atau Attention Deficit Hyperactive Disorder yaitu sebagai berikut. 1. ADD Inattentive Type, yaitu kesulitan untuk mempertahankan fokus dan konsentrasi, tapi tidak punya gejala hyperaktif sehingga sulit terdeteksi. Biasa dialami oleh anak perempuan dan wanita usia dewasa. 2. ADD Hyperactive Impulsive,
type ADHL, yaitu sejak kecil menunjukkan indikasi hyperaktivitas dibandingkan anak seusianya dan terbawa sampai usia dewasa. Lebih mudah terlihat dan mendapat keluhan dari guru kelas. 3. ADD Combined Type atau ADHD. Memiliki 3 ciri utama, yaitu hyperaktivitas, sulit konsentrasi, dan impulsif, sehingga biasanya membutuhkan bantuan obat psikiatri untuk membantu pengelolaan diri. Beberapa gejala umum individu dewasa dengan ADHD yaitu sebagai berikut. 1. Merasa restless, ingin selalu aktif, kaki bergerak-gerak kalau menunggu lama. 2. Sering bertindak dulu baru berpikir kemudian. Misalnya salah ngomong, menghabiskan uang untuk hal yang kemudian disesali. 3. Memiliki masalah konsentrasi, seperti mudah terdistraksi, sulit menyelesaikan sesuatu, mudah bosan, gampang lupa. 4. Mengalami kondisi ini hampir di sepanjang masa hidup, bukan di waktu-waktu tertentu. Ini adalah gejala sangat umum yang membutuhkan pemeriksaan dengan profesional di bidang kesehatan mental, terutama psikolog klinis dan psikiater yang sudah mendalami dan mendapatkan pelatihan khusus tentang ADHD. Kondisi ADHD yang tidak tertangani meningkatkan risiko 10 kali lipat untuk seseorang mengalami depresi klinis. Chuncich, 2020. Depresi klinis yang tidak tertangani meningkatkan risiko seseorang mengalami keinginan untuk bunuh diri atau suicidal thought. ADHD is not a choice. Kids with ADHD work twice as hard as their peers every day, but receive more negative feedback from the world. 19. Connect ke diri sendiri. 1. Amati dan sadari perasaan serta pikiran yang muncul. Bisa disadari dalam bentuk kalimat, bisa disadari dalam skala 1-10 tergantung seberapa intens emosi dan pikiran yang muncul. 2. Jeda sejenak. Tanyakan ke tubuh kita, bagian mana dari tubuhku yang menyimpan emosi ini? Apakah di kepala, di punggung, di perut, atau di area lain? Jika sudah menemukan area tubuh tertentu yang menyimpan emosi kita, tarik napas dalam-dalam dan embuskan perlahan-lahan. Jika tergerak, bisa ajak ngobrol bagian tubuh kamu. Katakan, aku menyadari apa yang kamu rasakan, maaf dan terima kasih. Belajar menamai emosi yang kita rasakan. Ternyata, belajar menerima tanpa menghakimi apapun yang kita rasakan dan pikirkan, membantu kita untuk merasa lebih rileks, lebih tenang. Perlahan, napas kita terasa lebih lega. Ibu Kartini mengatakan, tubuh fisik bisa saja terpenjara, tetapi pikiran dan jiwa bisa tetap merdeka. 20. Cabin fever. Cabin fever adalah serangkaian emosi yang dirasakan maupun gejala emosi serta fisik yang dialami orang ketika terisolasi dan terputus dari koneksi dengan dunia luar. Gejala dari cabin fever yaitu merasa gelisah, berkurangnya motivasi, mudah tersinggung, mudah merasa putus asa, sulit untuk berkonsentrasi, mengalami kesulitan tidur atau malah ingin banyak tidur, mudah kesal dan tidak percaya orang lain, kehilangan kesabaran, muncul rasa sedih dan nuansa depresif karena berada di satu ruangan kamar atau tempat tinggal terus-menerus. Dari gejala yang disebutkan, tanya dan rasakan di dalam diri sendiri dari skala 1-10. Seberapa terasa intens dan mengganggu. Jika di bawah skala 5, silahkan lakukan cara-cara mengelola stres atau coping skill. Jika ketidaknyamanan yang dirasakan di skala 7-8 ke atas, segera lakukan sesi konseling dengan profesional di bidang kesehatan mental. Lakukan beragam cara mengelola stres atau coping skill untuk mengatasi cabin fever yang kamu alami. Tapi jika sudah terasa mengganggu keseharian, silakan konsultasi dengan profesional di bidang kesehatan mental untuk membantu kamu. Berikut hal-hal yang bisa kamu coba untuk mengatasi cabin fever yang kamu rasakan, yaitu 1.
Cari kesempatan untuk berjemur atau ke ruang terbuka dengan jarak aman. 2. Buat rutinitas, termasuk sediakan waktu untuk merasa cemas atau kalau ingin menangis atau nggak ngapa-ngapain. 3. Usahakan untuk tetap terkoneksi dengan orang lain secara berkala. 4. Lakukan aktivitas yang menyalurkan kreativitas kamu. 5. Dengarkan podcast tentang kesehatan mental dan relaksasi. Dan 6. Olahraga atau stretching. Nah, aku membebaskanmu dari tuntutan untuk membuatku bahagia. Sebab bahagiaku adalah tanggung jawabku, bukan tanggung jawabmu. Aku membebaskanmu dari beban untuk penuhi bahagiaku. Sebab hidupmu adalah tentang kamu, milikmu, bukan tentang aku. Bahagialah dengan dirimu, nak. Jadilah dirimu. Temukan makna hidupmu di jalannya, dan engkau akan baik-baik saja. Tidak apa-apa kalau tiap hari kita butuh adaptasi dan penyesuaian lalu merasa lelah. Karena adaptasi dan penyesuaian itu butuh energi. 21. Mimpi. Di situasi pandemi seperti ini, wajar jika kita mengalami mimpi yang lebih sering dan lebih intens dari biasanya. Menurut Walker 2017 dan Boxey tahun 2018, manfaat dari mimpi yang lebih sering muncul di masa pandemi adalah sebagai berikut. 1. Membantu kita memproses emosi intens yang dialami saat sadar. 2. Membantu proses kreatif dan pemecahan masalah. 3. Jika mimpi yang muncul merupakan wishful thinking, membantu meningkatkan mood kita. Beragam mimpi yang saya alami diantaranya sebagai berikut. 1. Di minggu pertama, beberapa kali saya mengalami mimpi banyak orang yang meninggal setelahnya terasa lelah. 2. Di minggu kedua dan ketiga, beberapa kali saya mimpi melakukan kegiatan di lapangan, taman, dan naik sepeda menanjak. Hal-hal yang bisa dilakukan setelah mengalami mimpi yang buruk diantaranya sebagai berikut. 1. Menarik napas panjang dan minum air putih. 2. Menuliskan mimpi dan perasaan kita di jurnal atau kertas. 3. Mengakui bahwa mimpi yang baru kita alami tidak enak. 4. Cari orang yang aman secara emosi untuk mendiskusikan mimpi kita. Dan 5. Bergerak atau mendengarkan lagu yang meningkatkan mood. Walker 2017 mengatakan, "Sleep is the single most effective thing we can do to rest our brain and physical health each day." 22. Memproses emosi diri sendiri. Tidak apa-apa dan wajar. Hidup tidak selalu baik-baik saja, tapi harapan selalu ada. Tidak apa-apa dan wajar kalau beberapa minggu terakhir ini banyak emosi campur aduk yang dirasakan seperti roller coaster. Kadang merasa takut dan cemas, kadang merasa optimis dan berharap, kadang Anda rasa berduka dan kemudian bisa merasa bersyukur atas kondisi hari ini. Buat orang-orang yang sudah bertahun-tahun memiliki isu kesehatan mental, kondisi ini adalah yang mereka rasakan setiap hari. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Tidak apa-apa dan wajar, bahkan perlu pertama-tama menerima dan mengakui emosi kita, terutama ke diri kita sendiri dulu. Lalu kalau ada, bersama teman yang aman dan nyaman, atau bersama profesional di bidang kesehatan mental, untuk membantu kita memproses emosi yang kita rasakan. Karina Negara mengatakan, merasa adalah hak manusia. Feeling is a human right. 23. Aku memiliki teman, ia bernama kecemasan. Tugas dari cemas, si teman saya ini, adalah untuk melindungi saya. Kadang-kadang untuk melindungi saya, ia harus menjadi besar sekali. Ia membuat saya membayangkan hal buruk yang belum terjadi. Terkadang, ia juga membuat saya meragukan hal yang dikatakan oleh orang lain. Tujuan awalnya baik, supaya saya bisa mengantisipasi dan tidak mudah tersakiti. Terutama, ia ingin saya merasa aman. Ia semakin menjadi-jadi di tengah berita pandemi corona seperti sekarang ini, yang membuat kegiatanku selama 2 minggu hanya di rumah saja.
Kegiatan rutinitas yang biasanya bisa saya lakukan terhambat dengan berita yang semakin buruk. Terkadang perubahan rutinitas saja atau kalau ada hal baru yang harus aku lakukan, rasa cemasku bisa muncul. Dokter, perawat, dan segenap petugas medis sedang berjuang keras untuk mengobati mereka yang sedang dirawat. Sementara aku dan keluargaku di rumah juga harus saling menjaga kesehatan dan kebersihan. Banyak usaha ditutup dan sebagian besar orang kena dampak ekonomi, bahkan tidak punya uang untuk makan dan bertahan hidup. Terlalu banyak perubahan, ketidakpastian, dan kemalangan terjadi di saat yang bersamaan. Hal ini membuat temanku si cemas semakin membesar gila-gilaan seperti monster. Kadang membuatku jadi sulit membedakan mana aku dan mana si cemas. Saking intens dan besarnya ia terasa di dalam diriku. Membuat detak jantungku berdetak cepat, tangan keringatan basah, mimpi buruk, dan sempat sulit tidur. Selain itu, si cemas ini tidak hilang dengan diabaikan atau dilawan. Makin dianggap tidak ada, ia makin terasa. Malah energiku semakin habis. Karena aku sudah sering konseling, aku belajar teknik lain untuk menghadapi kecemasan. Salah satu caraku mengelola kecemasan adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Aku menarik napas secara dalam dan panjang sebanyak 5-7 detik, lalu memejamkan mata. 2. Aku ajak berbincang kecemasan yang aku rasakan, seperti anak kecil yang sedang mengambek kita ajak bicara. Kamu lagi merasa apa? Kamu ingin bilang apa ke aku? Kamu takut ya? Cemas adalah salah satu anggota keluarga emosi. Energy in motion. Selain diajak ngobrol dan didengarkan, kadang cemas bisa menjadi lebih jinak dengan disalurkan lewat berolahraga, membuat kegiatan seni seperti menggambar, memasak, mengobrol dengan orang yang kita rasa aman, mendengarkan musik, menangis sebentar, atau tidur, karena cemas sungguh menghabiskan energi kita. 24. Spiritualitas. Spiritualitas adalah sense of connection atau rasa keterhubungan akan diri kita dengan sesuatu atau energi yang lebih besar dari diri kita yang mempengaruhi pemaknaan kita akan hidup. Selain itu, memberi energi kekuatan dari dalam diri untuk melalui saat-saat sulit dan menantang. Spiritual self-care. Spiritual self-care adalah bagian dan kesadaran mengusahakan kesehatan spiritual di tengah kondisi ketidakpastian, ketakutan, dan perasaan merasa terancam. Di tengah pandemi ini, perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental kita. 1. Bacalah ayat di kitab suci agama yang kamu percayai mengenai bagaimana Tuhan atau Yang Maha yang transenden memberikan keyakinan dan kekuatan di tengah ketidakpastian, kecemasan dan ketakutan, atau lakukan usaha apapun yang membuat kamu merasa terhubung dengan Yang Maha Kuasa. 2. Kalau kamu merasa lebih terbantu mendengar orang lain yang berdoa atau menyanyikan lagu spiritual untuk merasa lebih baik, maka buka YouTube atau Spotify sambil kamu berdoa dan bernyanyi juga. Biasanya energi kolektif akan lebih membantu kita dibanding ketika kita sendirian. 3. Cari komunitas yang terasa membantu kamu mendapatkan spiritual self-care. 4. Masukkan kegiatan spiritual self-care ke dalam jadwal rutinitas kamu selama di rumah aja. Misalnya, di komunitas saya setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat, ada kegiatan doa bersama lewat YouTube, tapi saya pribadi melakukan meditasi pagi dan relaksasi setiap malam sendiri dengan panduan dari YouTube. 5. Lakukan olah napas dan relaksasi secara berkala setiap hari. 6. Rasakan keterhubungan diri kamu dengan inner self, yang di dalam diri kita, atau bagi yang sudah familiar dengan higher self kita. 7. Berlatih mensyukuri hal-hal yang bisa disyukuri dengan kesadaran. Dimulai dari 3-5 hal yang bisa disyukuri. 8. Menghidupi sense of humor dan joy dalam interaksi dengan teman dan keseharian. Pierre Teilhard de Chardin mengatakan, kita bukanlah manusia yang mengalami pengalaman spiritual, tapi kita adalah makhluk spiritual atau ruh yang ditiupkan dan mengalami pengalaman sebagai manusia.
Ivan Lanin mengatakan, cemburu adalah mempertahankan sesuatu yang dimiliki. Iri adalah menginginkan sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi, tidak boleh cemburu kalau belum memiliki, itu adalah iri. 25. Kekuatan diri. Kita perlu atau harus mengenali kekuatan di dalam diri kita yang bisa digunakan untuk bertahan di saat sulit. Kekuatan di dalam diri kita disebut core values atau nilai utama. Values di dalam diri inilah yang menggerakkan perilaku, keputusan, dan tindakan kita. Bisa saja kita belum terlalu mengenali value kita secara sadar. Maka, membaca dari list akan membuat kita mengenali apa yang menjadi nilai utama atau core values. Di dalam diri kita bisa ada beberapa core values. Kalau nanti ketika membaca merasa, ini aku banget, atau aku punya ini nih. 1. Bisa diingat-ingat pengalaman yang menunjukkan values ini muncul dalam keseharian. Atau 2, kalau kamu orangnya imajinatif, bisa bayangin values ini secara personal warna, bentuk, dan nuansanya. Pertama, tarik napas yang dalam, lalu bacalah list value ini, yaitu realistis, keterbukaan, reflektif, memahami atau understanding, kebijaksanaan, bersyukur, harapan, kebaikan, ekspresif, intuisi, kontribusi, kerendahan hati, kebermaknaan, pelayanan, kebersatuan atau unity, dan cinta. Rasakan rata-rata di dalam diri, hidupkan dan visualisasikan bahwa nilai ini memberikan kekuatan, bahkan melindungi kita seperti lingkaran yang melingkupi kita. Kalau kamu tergerak, bisa bayangkan bahwa setiap nilai ini memiliki warna tertentu. Mungkin warna kesukaan kamu, sehingga kamu sungguh merasa nilai ini adalah nilai personal dan unik untuk kamu. Tarik napas yang dalam sekali lagi dalam hitungan 4 detik, tahan 4 detik, lalu hembuskan napas perlahan dalam hitungan 4 detik pula. Lakukan beberapa kali sampai terasa lebih nyaman dan rileks. Ingat dan visualisasikan kekuatan di dalam diri untuk menemani di saat sulit. 26. Tidur dan napas. Tidur yang berkualitas dan relaksasi napas. Menyadari napas yang dihirup dan dikeluarkan secara perlahan. Napas yang diusahakan dan teratur membuat tubuh, pikiran, dan otak kita semakin rileks. Tubuh yang rileks dan pikiran yang dilatih tenang adalah tubuh yang siap memproduksi sistem imun secara alami. Kondisi saat ini bisa menimbulkan stres karena terjadi ketegangan dalam situasi yang tidak pasti dan di luar kontrol kita. Menjaga kesehatan mental di tengah perkembangan berita COVID-19 memerlukan kesadaran dan usaha. Tapi kita bisa melakukan usaha untuk menjaga kesehatan mental dan coping stres di situasi seperti ini. Yaitu dengan 1. Melakukan gaya hidup sehat dengan perilaku menjaga kebersihan, makan makanan bernutrisi dan istirahat cukup. 2. Membatasi waktu yang digunakan untuk membaca berita. 3. Melakukan news break atau detox sosial media jika sudah merasa overwhelmed dengan berita yang beredar. 4. Baca berita hanya dari sumber terpercaya. 5. Lakukan rutinitas aktivitas di rumah baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. 6. Lakukanlah kegiatan yang dilakukan secara aktif untuk merawat kesehatan mental, fisik, dan emosional. 7. Melakukan slowdown ketika aktivitas selama seminggu atau di hari tertentu sudah terlalu padat dan sibuk. 8. Mengetahui diri kita dan keterbatasan diri kita, terutama keterbatasan energi. 9. Memastikan dan mengusahakan durasi tidur yang berkualitas. Dan 10. Belajar mencari tahu dan berlatih bagaimana mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Alison Melly mengatakan, choose every day to forgive yourself. You are humans, flawed, and most of all worthy of love. I'm sorry. Please forgive me. I love you and thank you.
27. Kesadaran atau awareness. Beberapa artikel psikologi yang saya baca fokusnya ke mengubah. Padahal untuk bisa mengubah sesuatu dari diri, kita sangat perlu punya kesadaran atau awareness dulu. Lalu menyadari realita kita di hari ini, kemudian berlatih dan membangun kekuatan 1 mm demi 1 mm, step demi step untuk menerima diri kita yang hari ini dulu. Dan memeluk sisi diri kita maupun memeluk keseluruhan diri kita, karena hanya dengan merasa diterima, didukung, dan dicintai, seseorang baru punya kekuatan dari dalam diri untuk berubah menjadi lebih baik. Diterima dan dipeluk dulu ya diri kamu. Aku mau belajar menerima diriku yang hari ini. Aku mau belajar menerima bahwa aku belum bisa terima bagian dari diriku. Aku mau belajar merasa cukup dengan diriku yang hari ini. Dan aku mau belajar menjadi teman terbaik diriku yang benar-benar diriku. Sebelum berharap ada orang lain yang mengerti diriku. Mungkin saat ini, hari ini belum bisa, tapi dimulai dari aku mau, seperti ajaran dan inspirasi dari Ibu Kartini, dimulai dari intensi, perlahan kita bisa. Selamat berproses mengenal diri terus-menerus. 28. Teman tembok. Hubungan pertemanan yang memerdekakan satu sama lain dengan hubungan yang saling memperlakukan dan memandang satu sama lain sebagai manusia berharga yang sangat perlu diajak berkomunikasi. Bukan cuma instruksi dan perintah, apalagi tuntutan dan tekanan secara sepihak. Hubungan manusiawi yang saling butuh, disayangi, dan diberi apresiasi dengan kata-kata terima kasih untuk hal-hal kecil dan sederhana. Di hubungan yang setara dan demokratis, setiap orang boleh menyampaikan pikiran dan pendapat, bukan yang satu memberi perintah saja, yang satu nurut saja, tidak ada timbal balik. Emang kamu pemesanan makanan online? Setiap orang boleh merasa dan mengekspresikan rasa secara sehat. Kamu bukan samsak, kamu manusia. Pertemanan yang sejati justru membuka ruang keterbukaan dari dalam diri untuk terus belajar dengan penuh welas asih atau compassion. Sebab yang kita hadapi adalah makhluk hidup, manusia. Saling mendengarkan dan saling berusaha memahami. Nah, kalau tidak begitu, mungkin teman kamu itu tembok, bukan manusia. Relasi yang sehat adalah relasi yang memerdekakan kamu dari dalam diri untuk mencari diri kamu versi terbaik. Dimulai dari diri kamu sendiri dan belajar mencintai diri yang ada di dalam dirimu. But first, love yourself.